Bisa dimulai, Bu. Dosen kita sudah hadir. Sudah direkam. Silakan Bu Erni mulai. Oke. Pak Yulendri, Pak Emil, makasih Pak. Nanti ada sesi 2 lagi Pak yang jam 10 Bu Erni. Eni Wakiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Apakah pagi ini kamu sehat-sehat saja? Pagi ini kamu bahagia? Apakah pagi ini kamu senang belajar ekonomi? Senang! Ya, semangat! Semangat! Sebelum kita belajar, Ibu mau cek dulu ini. Apakah kamu sudah siap belajar? Apakah bukunya sudah ada di meja? Apakah penanya sudah di meja? Apakah semuanya sudah siap? Bajunya udah rapi nih? Sudah? Ajri, di belakang sudah siap Ajri? Dah. Bunga sudah? Dah. Sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, ada baiknya kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Silakan untuk memimpin doanya. Duduk siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kepahaman. Amin. Bagaimana kehadirannya? Nampaknya semuanya udah hadir kecuali siapa? Azanil. Azanil apa keterangannya ketua kelas? Izin. Oh, kecuali Azanil izin, yang lainnya udah ada, udah lengkap semuanya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pagi ini, kita kan sudah belajar minggu lalu kan? Kita sudah belajar tentang jurnal umum. Masih ingat? Masih. Kita telah belajar tentang jurnal umum, manfaat atau fungsi jurnal umum. Sekarang Ibu mau tanya, apakah kamu masih ingat nggak pelajaran minggu lalu? Sekarang tanya, siapa yang bisa jawab pengertian jurnal umum? Ya, Sajila coba. Jurnal umum adalah suatu buku harian tempat mencatat seluruh transaksi. Jurnal umum adalah suatu bentuk buku harian tempat untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Iya. Iya. Ternyata kamu masih ingat pelajaran minggu yang lalu. Sekarang Ibu tanya lagi,
Siapa yang masih ingat fungsi jurnal umum? Ayo anak-anak. Siapa? Dara. Coba Dara. Jurnal umum memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi mencatat, yang kedua fungsi historis, yang ketiga fungsi analisis, yang keempat fungsi instruktif, dan yang kelima fungsi informatif. Ya, terima kasih untuk ya. Sekarang kita berikan tepuk tangan dulu untuk yang menjawab pertanyaan dulu pada kami ini. Karena mereka masih ingat pelajaran kita tentang jurnal, tentang fungsi jurnal. Sekarang sebelum kita belajar masuk materi yang baru tentang cara menentukan posisi debit dan kredit di jurnal umum, ada baiknya kita briefing dulu ya biar kamu semangat. Biar kamu semangat untuk belajar, kita briefing dulu. Ayo, yang anak-anak ke depan dulu, kita briefing. Ayo. Yuk, silakan. Biar yang laki-lakinya sini. Tarik apa? Kita buat dua baris berbalik di hadapan. Yang laki-laki berhadapan dengan laki-laki, yang perempuan berhadapan dengan yang perempuan. Ayo dua baris. Kaki geser sini. Jangan geser ke sana. Oke, sudah siap? Oke. Geser ke sini. Ya. Ya, kita briefing dulu. Siap? Dengan abang-abang dari ibu. Siap? 1, 2, 3. Sekarang ibu pegang telinga, pegang kepala, pegang lutut. Berdiri, lihat ke atas, lihat ke samping, samping kiri, lihat samping kanan, lihat ke samping kiri lagi, lihat ke bawah, pegang lutut, belum ini, belum kompak, pegang telinga, pegang kepala, kuku. Untuk pagi ini, apa itu? Masing-masing. Silakan ke tempat dulu.
dapat, ada yang tidak, namanya saja ini. Jadi yang tidak dapat jangan kecewa, nanti ada yang lebih banyak daripada ini. Nah, siap? Kita mulai lagi materi kita tentang jurnal umum. Sebelum Ibu memasuki materi kita pada pagi ini, ada baiknya dulu Ibu kasih tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi ini pertama, pada akhir fase ini diharapkan peserta didik mampu memahami mekanisme pendebitan dan pengkreditan. Yang kedua, peserta didik mampu membuat jurnal umum nantinya. Yang ketiga, peserta didik mampu memindahkan transaksi ke dalam jurnal umum dengan benar. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Diharapkan kamu itu bisa memahami. Nanti ada kredit dan debit. Kamu harus tahu itu mana yang masuk debit, mana yang masuk kredit. Yang selanjutnya kamu harus tahu bagaimana bentuk jurnal umumnya. Nanti harus tahu. Yang terakhir kita akan memindahkan. Kita kan perusahaan jasa. Tentu ada transaksi yang terjadi. Maka kita akan memindahkannya ke dalam jurnal umum. Karena kita sudah belajarkan, sekarang kita masuk lagi. Ini ada, bisa dilihat? Ini cara menentukan mana yang masuk kolom di debit nanti, ada yang masuk di kolom kredit. Kita lihat akunnya dulu. Yang pertama ada akun harta, yang kedua akun utang, yang ketiga ada modal, dan yang keempat ada pendapatan, dan yang kelima ada beban. Contoh nih, kalau harta kita bertambah, berarti berada di sebelah mana? Ya, berarti berada di sebelah debit. Yang kedua, kalau harta kita berkurang, itu posisinya berada di sebelah kredit. Ya, harta itu kalau bertambah posisinya di sebelah debit, kalau hartanya berkurang berarti posisinya di sebelah debit, di sebelah kredit. Sekarang Ibu kita cari contoh yang hartanya ada di sebelah debit dan yang kalau berkurang ada di sebelah kredit. Kita kasih contoh, misalnya dibayar gaji karyawan, misalnya contohnya. Kalau dibayar gaji, tentu apa yang berkurang? Tentu harta kita berupa kas berkurang. Kalau kas berkurang, di mana posisinya? Kredit. Ya. Kalau dibayar gaji tadi, yang gajinya itu termasuk mana? Gaji kan masuk dibayar apa tadi? Dibayar gaji karyawan. Jadi apa yang satu lagi berada di posisi tadi sudah ada yang di posisi kredit, sekarang posisi debit lagi. Apa di posisi debitnya? Beban. Beban bertambah apa berkurang? Beban bertambah gimana? Itu contoh, salah satu contohnya. Sekarang kita masuk yang kedua lagi, utang. Nah, utang ini ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Sekarang kita, siapa yang bisa memberikan contoh transaksi tentang utang? Misalnya perusahaan meminjam uangnya di bank. Kalau meminjam apa? Tentu utang. Kalau utang bertambah di posisinya di mana? Utang bertambah berarti di posisi kredit.
Kalau kita minjam uang di bank berarti uang kita bertambah. Kalau uang kita bertambah posisinya di mana? Jadi utang, tadi kan utang kita bertambah, kita kan pinjam uang di bank, berarti uang kita bertambah berupa kas. Kalau kas bertambah di sebelah mana? Iya, debit. Kalau utang bertambah, nah jadi harus seimbang. Posisi kredit dengan debit itu harus seimbang. Nanti kalau salah itu nanti susah, kita akan memasukkan ke dalam buku besar. Kita kan sudah jurnal umum ini, kita kan posting ke buku besar. Kita memindahkannya ke buku besar. Kalau salah dari awal, tentu akan salah nanti langkahnya selanjutnya. Makanya kalau jurnal umum itu kan harus hati-hati. Harus hati-hati, jangan sampai salah. Nanti kalau sudah salah di jurnal umum, maka nanti akan sulit untuk kita ke posting ke buku besar. Ya, paham? Nah, sekarang kita lanjut yang nomor 3, modal. Contohnya modal nih. Perusahaan, misalnya perusahaan siapa namanya di sini ya? Intan, ya. Perusahaan Intan, Ibu Intan menyetor uang pribadinya, menyetor uang ke perusahaannya sebesar 10 juta. Berarti ada yang bertambah dan ada yang di posisi debit dan ada yang di posisi kredit. Misalnya kalau menyetorkan uang berarti kas bertambah dan modal bertambah. Kalau kas bertambah pasti di posisi debit. Kalau modal bertambah pasti iya. Jadi harus imam, jangan kredit semuanya, nanti salah. Jangan transaksi itu kredit semuanya, salah. Harus ada yang di kredit dan harus ada yang di debit. Paham? Selanjutnya kita lihat pendapatan. Contoh transaksi pendapatan. Siapa yang bisa kasih contoh transaksi pendapatan? Misalnya diterima pendapatan salon Intan sebesar 5 juta. Berarti diterima apa yang masuk nih? Kas masuk di debit, pendapatan bertambah di maka harus seimbang, ada yang posisi debit dan ada yang di posisi kredit. Sekarang kita lihat akun yang terakhir, akun beban. Beban Ibu Intan membayar beban telepon dan listrik sebesar 25 juta misalnya kan. Nah, wow. Jadi kalau dibayar beban, kasnya berkurang di bebannya bertambah di. Sudah paham semuanya? Sebelum kita mengadakan turnamen nanti, kamu harus paham nih, di mana posisi debit dan di mana posisi kredit. Sudah jelas? Sekarang kita lihat. Nah, ini bentuk jurnal umumnya. Pertama, kamu isi tanggal, lihat tanggal. Ada tanggal, ada keterangan, ada referensi, ada debit dan ada kredit. Di tanggal itu kamu isi tanggal, bulan, dan tahun. Tanggal berapa kejadiannya? Misalnya di Januari 2022 misalnya. Buat tahunnya satu kali saja buatnya. Terus bulan, tahun satu kali saja buat. Tanggal itu bisa dibuat apakah tanggal 1 kejadiannya apa sampai tanggal 30. Itu tergantung transaksi kamu. Selanjutnya ada keterangan. Di sini ada keterangan, kamu isi keterangannya apa?
Misalnya dibayar gaji, tentu kas bertambah dan bebannya itu bertambah. Beban berkurang. Sekarang kita kasih contoh lagi. Kalau kamu nanti ibu suruh, buatlah bentuk jurnal umumnya. Kalau misinya seperti ini ya sayang. Ya anak-anak ibu. Nanti kan kamu lomba. Terus nanti ibu suruh ngambil sana. Buatlah jurnal umum. Nanti seperti ini, kamu buat dulu tanggal, keterangan, referensinya, evidensi. Kamu isi itu nantinya. Paham? Paham? Sudah diingat, coba kamu lihat ke depan. Pak, lihat ke atas. Kamu renungkan. Oh, berarti kalau jurnal umum apa isinya? Pertama, tanggal, keterangan, referensi, debit dan kredit. Kalau kamu tidak melihat buku, kamu sudah hafal bentuknya, bentuk dari jurnal umumnya. Terus selanjutnya, contoh transaksinya sudah. Nah, ini Ibu kasih apa sedikit prinsip dasar dalam membuat jurnal umum. Pertama, kita harus melakukan identifikasi. Kita identifikasi bukti transaksi. Kan ada transaksi yang terjadi dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Apakah itu berbentuk faktur, apakah itu berbentuk kwitansi, apakah itu berbentuk nota atau memo. Nanti kamu identifikasi. Karena kamu kan calon-calon pengusaha nantinya, ya. Ya. Setelah kamu tamat kuliah, kamu itu akan menjadi calon. Kalau yang perempuan itu calon bendahara. Setidaknya bendahara di rumah tangga kamu sendiri, ya kan? Di sini kita akan mengelola. Setiap hari itu ada aja transaksi yang keluar. Paling tidak anaknya minta uang jajan. Itu apa transaksinya? Uang keluar kan? Berarti nanti bayar, beli paket lagi, keluar lagi uangnya. Itu kamu ini calon-calon, ya, calon-calon pengusaha sukses, mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan ada yang jadi pengusaha nanti. Dengan kamu belajar jurnal ini, kamu sudah tahu nantinya apa yang akan kamu lakukan dengan usaha kamu. Pasti kamu itu punya usaha nantinya. Yang kedua, prinsip dasar dalam jurnal umum yang kedua itu menentukan akun apa saja yang mempengaruhi dengan transaksi yang terjadi dan menggolongkannya dalam jenis harta, utang atau modal. Jadi kita harus melihat transaksinya. Apakah ini termasuk jenis harta, apa ini termasuk utang, apa ini termasuk modal. Jadi kita bisa melihat dari transaksinya. Ketiga, menetapkan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang terkait dengan transaksi yang dilakukan. Di sini kita akan melakukan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang terkait dengan transaksi itu. Nanti kita kalau ada yang berkurang kita kurangi, kalau ada yang bertambah kita tambah. Gitu. Yang keempat, menetapkan atau untuk mendebitkan atau mengkredit akun yang terkait dengan transaksi yang terjadi. Ini sudah jelas. Yang masuk debit yang mana, yang masuk kredit itu di yang mana. Selanjutnya, mencatat transaksi ke dalam jurnal umum sesuai dengan bukti transaksi yang dilakukan. Jadi, untuk mencatat transaksi itu, kita lihat buktinya, bukti transaksinya. Lalu kita catat di dalam jurnal umum. Sudah paham? Kita kan sudah bagi kelompok. Aku sudah dulu di kelompoknya masing-masing. Sekarang kamu diskusi dulu. Masing-masing kelompok berdiskusi
membahas tentang kamu. Sudah kelompoknya masing-masing? Sudah, silakan kamu berdiskusi. Kira-kira misalnya dibayar gaji, yang bayar berapa, Nah, silakan bekerja. Sebelum kita mengadakan turnamen, ada baiknya kamu berdiskusi dulu, oke? Silakan. Waktunya kita kasih untuk diskusi 5 menit lagi. Setelah itu kita akan mengisi atau mengadakan turnamen yang telah Ibu siapkan medianya di depan.
Tapi saya nggak tahu nomor teleponnya ini. Jadi kasih tahu sama anak ini. Bilang bapak minta nomor teleponnya bapakmu. Ya pak. Kemarin tamunya kan telepon saya. Kelompok ini lihat sampai itu. Kelompok 5. Kelompok apa? Kelompok gimana? Sayur. Kita dulu. Kelompok mana? Danelas. Sudah bisa? Sudah paham semuanya? Sekarang sudah siap nih untuk bertanding, untuk berlaga di turnamen kelas ekonomi. Ya. Untuk kelompok 1 siapa yang tampil dulu?
Sekarang kita kan sudah siap semua kan? Kelompok 1 sudah siap tampil? Nah, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Sudah, berarti sudah siap semuanya, berarti sudah bisa ya. Sekarang yang pertama, giliran pertama yang akan tampil siapa? Kelompok 1, silakan ke depan. Kelompok 2, silakan. Melisa. Melani. Ya. Melani, kelompok 3. Kelompok 3, sini dulu. Hari, kelompok 4, Daniela. Kelompok 5, Intan. Sekarang berdiri dulu di sini. Ya, tarik ke depan. Ya. Kelompok 1 yang warna kuning. Kelompok 2 ada yang warna hijau. Kelompok 3 biru. Kelompok 4 kuning. Kelompok 5. Jadi nanti ibu kasih apa-apa 1, 2, 3. Kamu maju ke depan. Sudah siap? Penanya dibawa masing-masing, harus ada pena untuk mengisinya. Ya, ada penanya? Siap? 1, hitungan ketiga kamu berlari ke depan ya. 1, 2, 3. Ada yang melihat belakang, ada yang sudah. Ada pena. Ya, kita lihat yang kelompok 2 sudah mulai mengisinya. Kelompok 1 sudah baru buat kolomnya. Yang kelompok 3 sudah mulai melakukan pengisian. Kelompok 5 ya, kelompok 5 sudah selesai. Silakan kembali di kelompoknya. Apa kita kasih waktu nih? Kita hitung 1 sampai 3. Ya, waktunya 1 menit lagi. Kalau belum selesai, silakan tinggalkan tempatnya. Ibu hitung 1, 2, 3, 4. Ibu itu sampai 10 ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktunya habis. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Kedua lagi. Siapa yang tampil kedua lagi? Kelompok 1, Melisa. Kelompok 2,
Kelompok 3 pasang. Kelompok 4 silakan ke depan. Kelompok 5 siapa? Ya. Chelsea. Di sini mana satu orang lagi? Berdiri dulu. Puji. Siap? Silakan menghadap ke depan dulu. Ibu hitung 1, 2, 3. Silakan. Sudah menang dapat iPhone. Yang menang dapat cup. Ya sudah yang menang. Ayo cepat. Ayo. Ayo semangat. Kelompok. Sabar Melisa, sabar. Tenang. Iya. Siapa yang tidak ada buat tanggal alam nantinya. Tanggal jangan lupa. Ya, kelompok 2. Kita lihat kelompok 5 sudah hampir selesai. Kelompok 4 sebentar lagi. Kelompok 3 ada yang biru nih, ada yang melirik ke kanan. Ya, tanggalnya jangan lupa. Kalau lupa nanti nilainya berkurang. Tanggal, kalau kolom referensinya nggak usah diisi. Ya, kelompok 1 sudah selesai. Sekarang kelompok 1-nya sudah selesai. Kita hitung lagi waktunya. Ya, kelompok 3, 4, dan 5 sudah selesai. Sekarang ya sudah selesai semuanya. Tepuk tangan untuk yang giliran kedua ini. Karena mereka waktu pengisiannya cepat. Selanjutnya yang tampil selanjutnya kelompok 1 siapa? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Sudah? Menghadap ke depan. Dan 1, 2, 3. Kamu baca soalnya apa? Jangan terburu-buru. Lihat dulu apa soalnya. Ya, kelompok 1 sudah melakukan kelompok 2. Kita intip dulu kelompok 2. Kelompok 3 sudah berjalan
4. Kita tanya dulu, kalau ada yang ngintip ke kiri dan ke kanan ini gimana nilainya nanti? Ya, coba kamu lihat siapa yang ada melihat ke kanan dan ke kiri. Udah, kelompok 5 sudah selesai. Wah, cepat kelompok 5 nih, ada di sini. Ada air, betul misinya ada. Mantap. Kita lihat kelompok 4. Jangan lupa tanggalnya, referensinya tidak usah diisi, kolom keterangan, DP dan P. Adik, kamu betul isinya deh. Ayo, apa isinya? Ayo. Apa kurang jelas soalnya? Kita intip dulu untuk kelompok 1. Sudah, waktunya kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya sudah habis, Intan. Silakan bagi ke kelompoknya masing-masing. Yang selanjutnya, yang kelompok satu silakan. Yang giliran keempat kelompok 1 siapa? Agil, Andri. Kelompok 3 siapa? Ah, itu laki-laki semuanya nampaknya. Kalau laki-laki cepat menjadinya. Ya, ini kelompok. Ini ada kelompok di ujung nih. Pak Jeruk, kelompok berapa Pak Jeruk? Silakan menghadap ke depan. Akhirnya kelompok 1 ya. Rizky kelompok 2. Oke. Sekarang itu kasih waktu 1, 2, 3. Kita lihat dulu kelompok 5. Belum ada tanda-tanda. Kelompok 4. Wah, ini besar-besar orangnya. Susah untuk melihatnya.
Penting tanggalnya, tanggalnya itu harus ada. Sudah Haji? Jangan terburu-buru, jangan isi berapa jumlahnya ada diisi tadi. Ajri ada diisi, RP itu ada diisi. Untuk sesi yang keempat ini sudah diisi semua. Betul apa tidaknya dapat kita cek. Yang terakhir, sesi kelima. Sesi terakhir. Yang terakhir. Di sini kelompok 2, 3, 4, 5. Menghadap ke depan dulu. Tulis, sudah siap tulis untuk bertanding. 1, 2, 3. Kita lihat dulu kelompok 5. Kelompok 5 sudah isinya. Ya, jangan dirombak, biarkan nanti
kita kan mencari itu pemenangnya. Kalau betul semuanya berarti tidak ada yang kalah. Ya, voting sudah selesai. Sudah selesai. Sabar. Terima kasih. Bunga, sudah diisi bunga? Betul. Nah, semuanya sudah tampil. Sekarang kita tekan dulu. Di sini kita akan mencari siapa pemenangnya di antara kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kita lihat jawabannya. Untuk menilai masing-masing kelompok. Melani tampil 1, kelompok 1, Melisa 1, Dara 1 ke depan. Intan. Dea. Yang kelompok 1 mana kelompok 1? Kamu koreksi yang kelompok 5. Melisa. Melisa kelompok 5, Melani kelompok berapa Melani? Yang tadi kelompok 2 kamu koreksi kelompok 4 Melani. Intan 5. Silakan koreksi kelompok 3. Kelompok 3 koreksi yang kelompok 1. Silakan. Sekarang kelompok 2. Kita lihat pertanyaan. Yang pertama, transaksi terjadi pada perusahaan jasa, nama salonnya Salon Cantika, periode Januari 2003. Di sini jurnal umumnya ada dibuat, tanggal keterangan referensi. Kalau disetor berarti uang kas bertambah, modal bertambah. Kalau kas bertambah di mana? Kalau kas bertambah di debit. Kalau modal bertambah di sebelah kredit. Cek, betul. Siapa yang salah? Yang salah, yang betul silakan. Kelompok siapa yang salah? Ibu cek dulu, lihat berkasnya di D20 juta, modalnya di K20 juta. Untuk kelompok 5 betul. Melani. Berarti kas bertambah di D, modal bertambah di K. Betul. Kelompok 3 sudah dicek? Kelompok 3, yang nomor 1 dulu kita cek, yang nomor 1. Betul. Kelompok 2, kas bertambah di D, modal bertambah di K. Yang kelompok 1, kas bertambah di D, modal bertambah di K. Gimana? Masing-masing kelompok, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Gimana? Betul semua? Untuk sesi pertama ini betul semua. Nah, tepuk tangan dulu untuk sesi yang pertama tadi. Siapa orangnya kita ukur. Untuk yang kedua, buka yang lembaran kedua-nya lagi. Pertanyaannya, perusahaan meminjam uangnya di bank sebesar 10 juta. Kalau meminjam kasnya bertambah, utangnya bertambah. Kas bertambah di D, utang bertambah di K. Ada yang buat seperti itu, kamu silakan dibuat. Ya, kelompok 5 ada yang salah 1. Kelompok 4 betul, betul. Gimana
Berarti baru satu tereliminasi. Yang ini kita lihat sesi yang ketiga lagi. Buka sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga. Apa pertanyaannya? Perusahaan membeli perlengkapan secara tunai. Kalau membeli perlengkapan secara tunai apa? Kasnya berkurang. Kalau kas berkurang di sebelah kredit. Perlengkapan bertambah di sebelah debit. Silakan cek masing-masing. Dah, dicek harta berupa kas berkurang di kredit. Itu apa tuh? Tuh. Ya. Ini salah. Kelompok ini salah betul. Kelompok 3. Untuk sesi yang ketiga ini kelompok siapa yang tereliminasi? Ada? Kelompok 3. 2, 3, 5. Ya. Untuk selanjutnya sesi yang keempat. Ya, sesi yang keempat lagi pertanyaannya apa? Pertanyaannya, pemilik perusahaan mengambil uang untuk kepentingan pribadinya. Berarti prepaid-nya bertambah. Kasnya diambil untuk keperluan pribadinya. Ya. Prepaid-nya bertambah. Gasnya. Ya, kamu cek itu. Coba lihat. Ada dibuat. Kalau tidak di untuk sesi ini, Melani, ada yang betul? Melisa? Salah. Berarti salah semua. Salah semua. Ya. Kita lanjut sesi yang kelima. Cek sesi yang kelima lagi. Ayo. Laki-laki selalu salah. Ya, laki-laki itu selalu salah. Itu semuanya laki-laki tadi. Laki-laki yang tampil sesi yang keempat tadi ya. Yang kelima pertanyaannya, dibayar gaji karyawan. Kalau dibayar gaji berarti gasnya berkurang, beban gajinya bertambah. Kelompok 1 salah. Kelompok 2. Kelompok 5 gimana? Dibayar gaji iya. Ya. Dibayar gaji karyawan, berarti kasnya berkurang, beban gajinya bertambah. Kalau yang salah kamu salahkan, yang benar kamu benarkan. Gimana? Kamu hitung, kelompok 1 itu berapa betul? Kelompok 1 3, kelompok 2 kelompok 3 2, kelompok 4 3, kelompok 5 2. Jadi yang hitam itu kelompok berapa? Hitam 1 4 yang jual tiket siapa? Kelompok? Oh iya, imbang. Kalau imbang ini gimana caranya? Mau di save? Kalau imbang, ada yang imbang. Yang imbang, ya ada yang imbang ini. Kelompok 1 dengan sebab, ayo, kelompok 1 perwakilan sekolah. Kita main set aja. Biar kelompok 1 dengan 4. Kelompok 4 mana? Ya, sini. Ini kita akan mencari pemenangnya. Berarti kita akan mencari nomor 1. Silakan kata ini apa namanya? Atau kita apa?
Siapa yang tercepat itu yang dapat nomor 1. Gimana? Kita hitung jumlahnya, kan itu kan ada jumlahnya. Kamu jumlahkan siapa yang tercepat menjumlahkannya, itu yang dapat nomor 1. Gimana? Iya. Ini permintaan dari pemainnya mau untuk mencari pemenangnya. Oke, cepat. Melisa. 5 kali sih. Oke. 1, 2, 3. Pemenangnya adalah kelompok 1. Berarti ini pemenang kelompok 2. Jadi kelompok 3 kita cari yang pemenang 3. Berarti ini pemenang 2. Ini pemenang 1, pemenang 2. Kita cari yang pemenang 3. Ada yang imbang? Imbang kedua-duanya. Ada lagi? 3. Oh 3. Kalau 3 kita nanti main dulu kan? Gimana? Bisa. Ya, nggak apa-apa. Biar nanti yang itu. Ya. Ini kamu itu. Satu lagi. Tolong. Siapa? Tolong Nanda, kamu lihat siapa? Kamu ini. Ya. Kamu mana ini lihatnya? Gimana? Kan 3 orang kan? Nanda ngecek ini siapa nih? Intan. Ya. Oke. 1, 2, 3. Jadi kelompok Melani dengan kelompok dia masih imbang. Kita ulang lagi. Kita akan mencari pemenang ketiga. Kelompok 2 ya, kelompok 2. Pemenang pertama kelompok 1, pemenang kedua kelompok 4, pemenang ketiga kelompok 2. Yang kita beri tepuk tangan untuk masing-masing kelompok pemenang ini. Kita yang pemenangnya masing-masing ke depan. Kelompok 1 pemenang silakan ke depan. Sekarang pemenang 1 mana? Pemenang 1, pemenang 2, pemenang ketiga. Sekarang Ibu mau kasih hadiah untuk pemenang-pemenangnya. Ini untuk sang juara 1. Mana 1? Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Pemenang kelompok 2. Ya, kita foto dulu bersama. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini untuk pemenang untuk kelompok 3. Ini senyum dikit. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, tepuk tangan untuk masing-masing kelompok semuanya. Jangan dikata dulu. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing.
masing-masing. Nanti hadiahnya nanti selesai kita baru kita selesai acaranya baru kita buka. Selanjutnya untuk ya jangan dibuka dulu ya. Untuk acara kita selanjutnya yaitu mengerjakan LKPD untuk tugas individu. Ibu kasih waktu lebih kurang 7 menit. Silakan nanti Ibu kasih ini satu persatu. Silakan untuk tugas individunya. Waktunya 7 menit. Ya, Ibu kasih waktu 7 menit untuk mengisi lembar kerja untuk individu. Buat transaksinya dulu. Ya. Ya, kamu buat transaksinya dulu, baru buat kolom jurnal kamu isi. Kolom jurnal. Jadi kita sampai. Oh, Ibu pergi sekolah tadi belum minta nanti. Setelah 10 baru mintanya. Nanti dari sini Ibu. Buat transaksi.
KPD-nya silakan kita kumpul. Waktunya sudah habis, silakan. LKPD-nya dikumpul. Nomor berapa? Ya, bisa. Siapa yang saudara silakan dikumpul. Dan waktunya habis, silakan dikumpul. Sudah antri? Sudah?
Ya, siapa yang belum? Sudah semua? Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi ini, kepada Intan untuk menyimpulkan pelajaran kita yang telah kita laksanakan. Silakan Intan untuk memberikan kesimpulan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Dari pembelajaran tentang masalah ini dan kita simpulkan dalam pembelajaran bahwa pengembangan dan kekurangan pada kesejahteraan manusia bergantung pada sifat kecelakaan yang bersangkutan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan peraturan kebiasaan, integritas dan saldo tentang perkiraan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan keuangan. Terima kasih Intan. Terima kasih untuk Intan telah menyimpulkan materi pelajaran kita pada pagi ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Doa mula. Silakan mana yang mau keluar, silakan. Di luar aja yuk. Buat apa? Foto. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.
Pak, udah selesai, Pak. Ya, baik Ibu. Gimana rasanya? Happy. Happy. Senang lah, Pak. Apa yang buat jadi senang? Pokoknya senang rasanya. Apa waktu yang pertama itu kan merasa tertekan. Kita itu belum tampil kan jadi merasa deg-degan. Kalau sudah ini kan merasa santai dikit, Pak. Yang pertama itu banyak takut, banyak ini. Lepas dari beban gitu. Iya, Pak, lepas dari beban saya. Kemarin itu kan belum pernah nyoba, takut, banyak takutnya, Pak. Takut salah, takut ini. Pokoknya yang ini apa santai, Pak. Banyak. Ya kalau udah happy, udah bagus lah. Kemudian yang kita minta, kira-kira yang bikin Ibu jadi happy itu apa? Kalau takut itu kan hanya gerogoti. Sudah lama ngajar, masa takut lagi? Iya takut apa? Iya dilihat dosen apa? Biasa kan nggak ada yang lihat, Pak. Oh, itu kelasnya moving class tuh, Bu? Iya, Pak. Moving class. Ya. Kelas apa itu disiapkan untuk itu? Ruang apa? 12 ini, 12 IPA 1. Oh, Kelas itu 10 kan belum belajar jurnal, Pak. bukan yang kita maksud, kelasnya moving kelas itu, sehingga anaknya keluar begitu habis pelajaran, atau itu tempat lain Oh dipakai? iya. Iya. Tempat lain dipakai di ini. Saya ini pakai ruangan ini, Pak, karena apa? Di ruangan itu dipakai untuk acara apa? P5 kelas 10 ini. Jadi saya pakai ruang IT di sini. Ini ruang IT, Pak. Oh, itu yang kita bilang tadi, kita kira ini Ibu di sekolahnya sudah moving kelas, udah seperti di perguruan tinggi, bagus itu. Ya, Iya, kebetulan fasilitasnya ada di sini. iya. Ini karena materinya jurnal ini, nah kita minta pada pembimbing kita untuk kasih masukan ini, boleh lebih pas. Ya, halo Pak Hendri. Iya. Ya, Iya. halo Pak Hendri. Halo, Bapak. Ya, menjelang Pak Hendri datang. Menjelang Ya. ya mungkin melakukan kegiatan lain. Mungkin kembali kepada kita. Coba kita minta tadi kepada Ibu itu saja hanya di beban, tidak masalah teknis itu hanya tentang rasa saja kepada Ibu Erni ya. Kemudian sama Ibu yang lain lah, Ibu Efri, Ibu Eni kan ada nih. Ya, Ibu Astuti juga. Silakan, apa kira-kira yang kita tambah dan apa kira-kira yang mau kita ambil dari Ibu Erni ini? Kalau saya, Pak, kalau menurut saya udah bagus, Pak, semuanya. Cara menyampaikan materi apa semua, kalau menurut saya sih sudah bagus, sudah terlaksana dengan baik gitu. Kalau menurut saya seperti itu kira-kira Pak Aidil. Ya, itu yang kita maksud. Kita ngamati kan apa perubahan. Kalau kan kita sama nyaksikan dari Ibu Erni ini apa yang jadi perubahan mendasar dari tampil 1, 2 dan sekarang kan sudah tampil ketiga nih kan? Iya, Pak. Iya, Nah, Pak. Ketiga, apa yang kita kata kalau kita tanya sama Bu Erni tadi, oh senang, happy, alhamdulillah. Memang begitu kita harus senang, happy. Habis ngajar itu harus senang dan happy. Jangan jadi masalah baru. Itu baru dapat rasanya mengajar itu. Ya, itu kalau di Ibu Tuti, baik. Dari Ibu yang lain?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ibu Ya, Ibu. Erni. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pak, jauh perubahan daripada di siklus 1 kemarin, Pak. Jadi intinya penguasaan kelasnya sudah bagus. Setelah itu penyampaian tentu sesuai dengan modul yang dikirim di LMS, Pak. Dari saya itu, Pak, yang saya perhatikan. Terima kasih Bu Epri. Ya, sama Bu. Ya, Pak, itu yang dari saya yang saya perhatikan, Pak. Oh, baik. Sekian, Pak. Ya, ada lagi kira-kira? Nah, Kayaknya, kalau tidak Pak. ada lagi, nah menjelang kalau Pak Hendri sebentar lagi Ibu ini ya tampil ya. Iya, Bu Eni, Pak. Bu Eni bentar lagi tuh jam 10. Jam 10 berapa? Kalau di jadwal sih jam 10, Pak. Nah ya, habis ini Paling siapkan mungkin saja lagi. paling telat 10.30 ya Bu Eni udah rekam ya Bu. Iya, iya. Agak cepat aja Bu, nanti jangan mepet. Iya, Nanti jangan lama mepet persiapan. dengan zuhur, iya. Tadi Bu itu ngabari bahwa di tempatnya sedang hujan dan petir. Iya. Mudah-mudahan tidak mengganggu. Iya. Baik, kalau itunya sudah baik, yang jelas perubahan Ibu Erni dari siklus 1 ke siklus 2 sudah nampak. Kan memang perlu pelatihan kan Ibu? Iya Pak, setuju, betul. Berarti itu perlu supervisi kelas, dan itu perlu kunjungan kelas. Di sekolah Ibu, supervisi kelasnya berapa kali setahun diadakan di sekolah? Sekolah saya 2 Pak, setiap semester. Iya, yang normalnya mah begitu, 2. Kita tadi belum baca itu yang sudah Ibu kirim. Iya, enggak apa-apa. Karena baru dikirim. Itu tadi LKPD itu isinya apa saja, Bu? Anak kan tadi mengerjakan LKPD. Iya. Nah, apa saja LKPD kalau membuat jurnal umum, Pak. Iya, membuat jurnal umum, komponennya apa saja itu? Transaksinya ada. Iya. Di sini saya minta sama siswa untuk membuat transaksinya sendiri, langsung masukkan ke jurnal umumnya, Pak. Oh, siswa diminta? Iya. Apa acuannya siswa bekerja, Bu? Ya? Acuan siswa bekerja? Ya, disuruh kita minta siswa tentu kita kasih rambu-rambunya. Rambu-rambu itu yang kita maksud. Kalau enggak tugas kita kan ngambang jadinya ya. Iya, berdasarkan materi tadi, Pak. Iya, yang materi itu kan banyak tuh jurnal. Yang akan dikerjakan anak itu apa? Tentang apa? Yang membuat jurnal umumnya, Pak. Yang poin ketiga, memindahkan transaksi ke jurnal umum. Jurnal umum. Ya. Ibu sekarang ngajikan jurnal umum. Kemudian sebagai evaluasinya atau melihat hasil diskusi dan hasil penyampaian Ibu, ya kan? Ya. Nah, Ibu kasih LKPD sebagai sejenis evaluasi itu atau pemantauan. Nah, tadi siswa disuruh siswa ditugaskan. Nah, ditugaskanlah yang paling bagus ya kan? Untuk membuat jurnal umum. Kemudian rambu-rambunya siswa membuat jurnal umum itu apa saja? Iya. Apa saja batasannya? Boleh tahu? Kita itu Bu, itu yang kita maksud. Ya? Iya. Kita aja bingung apalagi siswa. Maksudnya, Pak, bentar Pak ya, Pak Aidir, saya izin lab dulu, HP saya udah merah baterainya, Pak. Saya pakai baterai, pakai handphone ini, Pak. Nanti saya masuk lagi. Bu Erni, Bu Epri, jangan lupa bilangin sama Bu Erni, nanti recordnya dimatiin. Nanti nggak tersimpan kita ya. Jadi Ibu Bu Erni. Nah, jadi menyangkut pertanyaan kita tadi. Iya, Pak. Rambunya ada
diminta kepada siswa sebagai batasannya ada kas masuk, ada kas keluar. Nah, kemudian lagi ada pertambahan biaya, ada pertambahan pendapatan. Kemudian ada lagi kalau bisa transaksi penambahan modal. Itu saja kuncinya, Bu Erni. Oh gitu Pak ya. Baru sebagai alat closing. Kalau kita suruh saja anak, nah Ibu tadi bingung kan? Nah, suruh transaksi, mungkin dia akan bikin transaksi kas saja semua nanti. Contoh bikin transaksi kas masuk, kas keluar 2. Oh gitu Pak. Nah, Oh, transaksi perubahan modal. Berarti kita sudah memberi semua indikator. Nah, itu yang kita masukkan. oh Yang kita itu Pak. Oh iya ya. bahwa di saat kita akan melakukan kegiatan belajar itu, siswa dengan kita tahu siswa mau mengerjakan apa dan kita mau menyampaikan apa. Nah, Ibu tadi sudah sampaikan, tapi belum lengkap. Nah, Ibu sudah sampai. Ya, Ibu sudah nyampaikan, namun belum lengkap. Iya. Ya, tapi dari yang awal sudah bagus, kan kayak gitu, sudah bagus. Nah, jadi itu kita namanya belajar. Seperti yang Bu tanyakan kemarin, bagaimana membuat mengorganisir materi. Nah, itu supaya kita, kalau itu Ibu sudah bisa, mengajar ini enak sekali Bu, santai. 1 hari bisa kita ngajar. Nggak lihat-lihat jam kita itu. Nah, itu saja dari kita, Bu. Iya ya Pak ya. Ya Pak. Itu kita harap ke depan apa yang kita sampaikan ini jadi pakaian sama kita, jadi pembelajaran untuk bertindak ke depan. Nah, itu saja, lain hal tidak, sehingga kita betul-betul jadi guru diingat oleh anak. Oh ya, kemarin yang ngajar saya ini Ibu Erni, Ibu Epri. Itu yang diingat oleh anak. Itu baru kita puas. Jadi guru itu puasnya, Bu. Lihat anak kita, dia mengakui keberadaan kita setelah dia memasuki dunia nyata. Iya Wah, Pak. itu luar biasa. Lebih daripada segala-galanya. Baik, kalau selesai, mari kita tunggu Pak Hendri. Iya Pak. Makasih Kalau Pak ya sudah. sarannya, masukannya Pak. Nah, kalau nggak ada, boleh kita close saja lagi, Bu. Ya, mungkin Pak Hendri sedang persiapan yang lain. Ya. Assalamualaikum Bu Eni.